Halo, jumpa lagi dengan video makanan anak kos ya. Oke, pada hari ini ini aku sebagai anak kos gitu buat beberapa menu ya, yang kiranya bisa dimasak di kos, bergizi, tapi nggak ngebosenin gitu ya. Oke, ini hari ini aku masak, ada nasi tentunya ya. Ini liatin merek. Ada nasi tentunya ya, nasi sama tempe orek ya. Terus ada ini berbagai jenis sayuran ya, lupa. Dan ada acar timun sama bawang. Oke, bentar. Jadi sebenarnya kalau kalian ngekos itu makanan apapun bisa kalian buat sebenarnya di era sekarang ya, karena alat-alat masak juga udah makin canggih. Orang yang jual bahan makanan juga udah semakin banyak. Soalnya kalau kalian ngekosnya di daerah pedalaman mungkin beda ya. Oke, mari kita coba gimana rasanya ya. Ini hasil makanan masak sendiri, jadi ya tentunya harapannya lebih sehat ya dibandingkan kita beli makanan yang udah jadi, apalagi itu bukan di tempat yang ya istilahnya bisa dipercaya ya, biasanya ada micinnya banyak sih. Oke. Ya, makanan rumahan. Tempe oreknya enak. Terus acar timun sama bawang. Acar timun bawang. Enak juga. Nah, ini aku buat sayur sop ya. Ada jagungnya, ada telurnya, ada wortel, sama ada brokoli. Ini tumben-tumbenan di pasar ada brokoli ya. Maklum daerah pegunungan, kadang ada, kadang enggak. Kalaupun ada, ya harganya mahal. Ini tumben murah. Enak. Ini sebenarnya yang sering jadi masalah anak kos itu kan selain kondisi finansial ya, menjadi masalah itu ya kemampuan masaknya. Kadang bisa beli bahan, alat-alat ada, cuma nggak bisa masak gitu ya. Makanya kadang-kadang penting juga ya nonton MasterChef kayak gitu, jadi kita tahu caranya masak. Tapi di zaman sekarang konten-konten masak itu udah banyak sekali ya. Siapapun bisa bikin konten masak di era sekarang. Mau itu yang masakan rumahan, modifikasi, apalah itu. Jadi banyak banget jenisnya. Dari situ sebenarnya kita bisa belajar sih. Cuma menurutku kalau emang mau expert bisa masak gitu ya, paling nggak masak masakan rumahan, paling nggak kita rutin masak di rumah gitu. Jadi pengalaman kita masak itulah yang nanti bisa jadi pembelajaran buat kita semakin bisa masak gitu.
Kayak contoh misalnya bikin nasi goreng gitu. Pernah nggak sih kamu berpikir kenapa nasi goreng yang di abang-abang itu lebih enak dibandingkan kalau kita bikin nasi goreng di rumah? Gitu misalnya. Itu kan yang membedakan ya mungkin bumbu, komposisi bumbu itu berpengaruh ya. Cuma yang begitu menurutku dari pengalaman aku masak ya, masak rumahan gitu, yang paling menyebabkan itu berbeda rasa adalah tekniknya gitu. Jadi kan kalau di nasi goreng abang-abang itu pakai api yang benar-benar besar gitu, dengan pakai wajan yang benar-benar menghantarkan panas dengan baik gitu ya. Terus teknik masaknya cepat. Nah, itu sebenarnya yang paling jarang dimiliki orang-orang di rumah ya. Kita di rumah ya pakai kompor biasa gitu misalnya. Ya apinya nggak, ya paling besar pun ya nggak sebesar api abang-abang nasi goreng kan gitu. Nah, itu tekniknya yang berbeda. Makanya orang-orang kadang-kadang, "Loh, kok gini ya rasanya gitu." Ya mungkin banyak kan di antara kita pernah mengalami itu, kayak dulu misalnya di sekolah. Kenapa kalau kita beli mie instan di sekolah itu lebih enak rasanya dibandingkan kita masak di rumah gitu ya. Nah, itu sebenarnya teknik itu kan kalau di sekolah tuh teknik hemat sebenarnya, kalau saya lihat itu dulu dia pakai atau ngerebus mie-nya itu pakai air panas dari termos, terus dipanesin bentar aja di atas kompor wajan gitu, itu udah jadi mie-nya, jadi setengah, agak-agak setengah mateng gitulah. Nah, jadinya lebih enak ya. Kita sebenarnya yang bikin itu enak ya teknik masaknya sebenarnya ya. Jadi kalau kita udah rajin masak, teknik-teknik itu akan kita kuasai gitu loh. Ya memang harus dengan apa namanya, cara eksperimen gitu ya. Ya aku bukan ahli di bidang makanan gitu, cuma aku senang-senang aja nonton konten-konten orang tentang masak gitu ya, apalagi orang-orang yang udah profesional di bidang makanan gitu. Ya itu menurutku suatu pembelajaran aja. Dan keterampilan memasak itu menurutku udah harus dimiliki semua orang ya. Kayak China misalnya, jadi dia sering membiasakan anak-anak gitu ya di sekolah untuk belajar masak, menyetrika, mencuci dan sebagainya. Itu kan keterampilan dasar hidup ya. Untuk kamu menemukan suatu resep yang baru itu kan hasil eksperimen juga bisa ya. Jadi sepenting itu memasak, karena ya kebutuhan dasar kita ya makanan kan gitu. Kalau kebutuhan dasar makanan tapi nggak bisa masak ya susah juga. Aku mau lanjut makan dulu ya. Sampai jumpa di ngobrol-ngobrol kita berikutnya tentang makanan ataupun ya tentang anak kos lah, terutama makanan anak kos. Oke, thank you.